Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema 22 Juli 2025 dengan tema Rancangan Allah Roh Kudus bagi Gereja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi apapun yang kami alami saat ini. Tetapi kami percaya Allah Roh Kudus akan menyingkapkan maksud firman-Mu kepada setiap kami, sehingga kami disegarkan, dikuatkan, dan terus melangkah di dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan dan seturut dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, dan saya akan baca ayat yang ke-30 dan 31 untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kasih dalam Tuhan, saat membaca seluruh kitab Kisah Para Rasul, kita akan menyadari bahwa yang dibahas dalam kitab ini bukanlah riwayat pelayanan semua rasul, tetapi yang terutama adalah riwayat pelayanan Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Apakah hal itu berarti bahwa rasul-rasul yang lain tidak melakukan apa-apa? Tidak demikian. Rasul-rasul lain juga ikut melaksanakan amanat agung Kristus. Akan tetapi, di dalam hikmat-Nya Roh Kudus, Sang perancang kitab suci, memilih apa yang harus dilestarikan untuk disampaikan kepada umat Allah di sepanjang zaman. Pemilihan tentang apa yang dimuat dalam kitab suci menjelaskan bahwa Kisah Para Rasul bukan buku biografi. Kita tidak mendapat penjelasan tentang pelayanan Rasul Petrus sesudah sidang di Yerusalem di pasal 15. Dan kita juga tidak mengerti lanjutan riwayat Rasul Paulus sesudah menjadi tahanan rumah di Roma selama 2 tahun. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Roh Kudus memimpin arah perlayanan gereja. Semua peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa Roh Kudus memimpin sehingga Rasul Paulus bisa tiba di kota Roma dan melayani jemaat di kota itu. Peristiwa munculnya ular beludak yang menggigit tangan Rasul Paulus membuka jalan bagi Rasul Paulus untuk melayani penduduk kota Malta. Selanjutnya, dukungan penduduk pulau tersebut di dalam ayat yang ke-10 membuat rombongan Paulus memiliki bekal yang cukup sampai mereka bisa tiba di kota Roma. Adanya cemoohan di dalam ayat yang ke-4 dan penolakan di dalam ayat yang ke-24 yang dialami oleh Rasul Paulus merupakan bagian yang pasti dialami oleh setiap orang percaya yang ingin melaksanakan amanat agung Kristus. Sekalipun ada cemoohan dan penolakan, Roh Kudus tetap bisa melaksanakan rancangannya, sehingga amanat agung Kristus, yaitu amanat yang menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus, bisa terlaksana. Tentu tak terduga bahwa walaupun status Rasul Paulus adalah tahanan, ia adalah tahanan rumah yang memiliki kebebasan untuk bertemu dan berdiskusi dengan semua orang yang datang mengunjungi dia, di dalam ayat yang ke-30 dan 31. Adanya penjaga justru menjamin keamanannya, ayat yang ke-16. Ketaatan Rasul Paulus terhadap kehendak Allah membuat dia bisa menjadi alat yang dipakai Allah secara efektif untuk melaksanakan rencananya. Adanya cemoohan, pihak oposisi, bencana alam, rencana jahat, pemenjaraan, dan sebagainya tidak bisa menghalangi pelaksanaan rencana Allah. Apakah Anda percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya?
Kita bisa bandingkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Apakah Anda termasuk orang yang mengasihi Allah? Apakah Anda bersedia untuk ikut menjadi pelaksana rencana Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu perjalanan hidup kami dan panggilan kami untuk memberitakan dan menggenapi amanat agung Kristus bukanlah sebuah perjalanan yang mudah, seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus dan para rasul yang lain. Tetapi ketika mereka taat kepada pimpinan Allah Roh Kudus, maka Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan pemberitaan Injil. Karena itu Tuhan, tolong kami di tengah-tengah segala tantangan kami untuk memenuhi dan memberitakan Injil Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakannya. Tuhan, berikan kami keberanian untuk menjadi pemberita Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.